Mari mendekat. Nah, agak jangan di jalan ya, biar ada base. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah umrah yang dirahmati Allah, kita sekarang berada di Jabal Tur, salah satu daripada asar perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia untuk mengajak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, terjadi beragam respon dari kalangan masyarakat kufar Quraisy, dari kalangan masyarakat kufar Makkah. Ada di antara mereka yang langsung beriman ikut kepada Rasulullah SAW, dan pada awalnya yang ikut yang banyak memang dari kalangan para du'afa, kalangan kaum muslimin. Tetapi dari suku-suku besar yang ada di Quraisy ini rata-rata menolak terhadap dakwah Rasulullah SAW. Mereka tidak mau untuk meninggalkan agama leluhur dan tidak mau bergabung mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Beberapa waktu yang cukup panjang, kurang lebih 10 tahun Rasulullah berdakwah dan tidak banyak yang ikut kepada Rasulullah. Tepatnya mendekati 12 tahun setengah. Jadi disebutkan dalam satu riwayat Rasulullah di Mekah ini berdakwah selama 12 tahun 5 bulan 13 hari. Mendekati 12 tahun setengah, puncaknya terjadi penolakan besar-besaran dari kalangan kufar Quraisy terhadap dakwah Rasulullah, dan mereka meminta Rasulullah untuk menghentikan dakwahnya. Rasulullah ditawari beberapa fasilitas agar supaya mau menghentikan dakwahnya melalui pamandanya Abu Talib yang masih bisa menjadi juru bicara dan juru komunikasi antara Rasulullah dengan kufar Makkah dan kufar Quraisy. Mereka menawarkan Rasulullah berbagai fasilitas. Mereka mengatakan, "Lau arada malan la ja'alnahu aktsaruna malan." Kalau Muhammad kata mereka itu ingin harta, maka kami akan jadikan Muhammad itu orang yang terbanyak hartanya, yang terkaya di antara kita. Lau arada mulkan la ja'alnahu malikan. Kalau dia ingin kekuasaan, ingin kerajaan, ingin tahta, maka akan dijadikan sebagai raja. Kalau dia ingin perempuan-perempuan Quraisy, akan diberi yang paling cantik, yang paling bagus dari Quraisy. Jadi yang ditawarkan kepada Rasulullah yang sering ada dalam bahasa kita itu ada 3 hal: tahta, harta, dan wanita. Apa yang dijawab oleh Rasulullah, disampaikan Rasulullah, "Wallahi ya ammu, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu aw ahlaka dunahu." Demi Allah, wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kanan saya, rembulan di tangan kiri saya, meminta saya berhenti berdakwah, maka saya tidak akan menghentikannya sampai Allah menghancurkan atau mengalahkan lawannya, musuh daripada Islam itu. Karena Rasulullah menolak tawaran mereka, akhirnya terjadi kesepakatan mereka akan membunuh Rasulullah. Mereka berkumpul mengepung rumah Rasulullah. Pilihannya 2, mereka masuk ke rumah Rasulullah untuk membunuh Rasulullah, atau menunggu Rasulullah keluar dan akan dibunuh. Nah, pada saat itu datang perintah hijrah. Hijrah dari Mekah ke Yathrib, yang memang sebelumnya sudah sempat dilakukan survei. Ada namanya Abdullah ibnu Umar yang diperintahkan oleh Allah untuk datang ke Yathrib, melihat situasi dan kondisi yang ada di Yathrib, kira-kira bagaimana kalau Rasulullah hijrah, tingkat penerimaan mereka kepada Rasulullah. Ternyata responnya positif, mereka menunggu Rasulullah untuk datang ke Yathrib. Kemudian ada Mus'ab bin Umair, itu yang diperintah oleh Rasulullah untuk mencari rute atau tim navigasi, mencari rute yang akan dilalui Rasulullah. Maka pada satu malam, di mana orang-orang kufar itu berkumpul di pinggiran rumah Rasulullah SAW,
mereka menunggu Rasulullah keluar atau mereka masuk, Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk tidur di kamar Rasulullah, mengganti Rasulullah dan memakai selimut, sehingga orang-orang kafir itu masih menganggap kalau Rasulullah masih tidur, padahal yang tidur itu adalah Sayyidina Ali. Kemudian mereka oleh Allah Subhanahu wa taala ditidurkan, dibutakan dan ditulikan sehingga tidak mendengar dan tidak mengetahui kalau Rasulullah sudah keluar dari rumah itu. Rasulullah keluar ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar untuk berangkat ke Yasrib, berangkat ke Madinah, dan mereka masih mengira kalau yang ada di dalam Rasulullah. Begitu orang-orang kafir itu masuk ke dalam rumah, ternyata tahu kalau di situ adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka mengejar Rasulullah. Tapi ternyata Rasulullah di dalam hijrah itu tidak langsung dari Makkah menuju ke Madinah, ke Yasrib. Dan Rasulullah berhenti di tempat ini, di gunung ini. Namanya ada gua di situ. Kita ini biasa berhenti dari sebelah sana, dari sebelah situ, jadi mengelilingi. Ini mengelilinginya. Berhenti di satu gua yang namanya adalah Ghari Thur atau gua Sur. Di situ Rasulullah selama 3 hari tinggal di gua ini, tinggal selama 3 hari. Dan selama 3 hari ada putri Sayyidina Abu Bakar namanya Asma binti Abu Bakar yang setiap hari menjadi tim logistik ngirim Rasulullah. Bawa petokan ya, bawa tablet kalau katanya orang Madura itu. Bawa petokan ngirim Rasulullah sampai di hari yang terakhir. Karena tidak dapat tali Asma itu, akhirnya sabuknya ini, ikat pinggangnya dibelah menjadi 2, dijadikan tali pengikat bekal yang akan dibawa pada Rasulullah. Sehingga dari saat itu Asma binti Abu Bakar ini mendapatkan gelar Dzatun Nitoqain, seorang perempuan yang memiliki 2 sabuk yang dibelah menjadi 2 buat tali bekal yang buat ngantar kepada Rasulullah. Nah, pada saat Asma ini lewat, biar tidak diketahui oleh orang-orang kafir, tapak kakinya itu selalu dihapus. Tapak kakinya dihapus, dan di ujung gua itu kemudian ada ini laba-laba yang merangkai rumah, seakan-akan gua itu adalah tempat yang tidak ada orangnya yang masuk. Laba-laba, jadi ada sarang laba-laba. Tapi kemudian ada ini, ada cicak yang sempat menginformasikan kalau Rasulullah ada di situ. Nah, di sini selama 3 hari Sayyidina Abu Bakar sempat khawatir, sehingga diabadikan dalam Al-Quran, idza qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jadi jangan takut, jangan khawatir, karena Allah bersama kita. Nah, disitulah dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang mengingkari kesahabatan Sayyidina Abu Bakar itu berarti mengingkari juz'an minal Quran. Karena Al-Quran sudah menyampaikan la tahzan innallaha ma'ana, karena ada sebagian aliran, sebagian paham diantaranya dari Syiah itu yang mengingkari terhadap kesahabatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu yang menemani Rasulullah hijrah dan berada di Ghari Thur ini selama 3 hari bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tempat ini ada asar dari perjuangan Rasulullah yang kita umat Islam wajib tahu untuk mengetahui, menyadari betapa besarnya pengorbanan Rasulullah, betapa beratnya perjuangan yang dilakukan Rasulullah untuk menyampaikan risalah, mengajak umat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sekelumit lebih banyak tahu, mungkin kita sudah mendengar dari kitab-kitab sejarah, dari kitab-kitab tarikh ketika kita belajar di tanah air, tapi inilah tempatnya, Ghari Thur, Gunung Sur yang di dalamnya ada Gua Sur. Disitulah Rasulullah ikhtifa, sembunyi selama 3 hari. Kenapa kok harus sembunyi? Apa Rasulullah penakut? Ya, di situ harus mempertimbangkan beberapa hal. Kalau Rasulullah antaranya armadanya hanya sedikit melawan satu gelombang besar, ini tidak boleh langsung dilawan. Tapi Madinah lagi nih Marian. Sampai Rasulullah membangun satu kekuatan di Madinah yang pada akhirnya semuanya nanti makhluk dan langsung melawan. Itu namanya jadi orang berani itu harus ada perhitungannya. Berani itu adalah sifat yang terpuji, tapi ngawur itu adalah kesembronoan. Jadi Rasulullah di sini menunjukkan bahwa itu ada strategi-strategi yang harus dibangun dalam menghadapi kekuatan orang kafir. Mari kita berdoa bersama-sama tabarruk dengan asar an-Nabi, asarnya Nabi yang ada di tempat ini sebagai bagian daripada perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menguatkan keimanan kita, keislaman kita,
sehingga kita betul-betul memahami di dalam beragama ini terhadap proses-proses perjalanan baginda di dalam menyampaikan dakwah, mengajak kita semua ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Kiai Haji Ali Hasan Kaprawi untuk memimpin doa bersama-sama dengan kita. Amin, amin, amin.